Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalanpintas.net. Dalam episode kali ini, saya akan membuat aplikasi kasir atau yang biasa disebut POS, Point of Sales. Dan saya akan membuatnya dalam versi mobile dan tablet. Dan seperti biasa, saya akan menggunakan aplikasi Flutterflow. Jika kalian bertanya, emang bisa ya Flutterflow secanggih itu? Ya, bisa. Mungkin kita akan menggunakan beberapa custom kode, tapi jangan khawatir. Nah, ini nanti kita juga akan menggunakan bantuan dari ChatGPT untuk membuat kode-kode itu tadi. Nah, mungkin episode kali ini kita akan membuat videonya terpisah menjadi beberapa part ya, karena nanti prosesnya lumayan panjang, dan di video-video selanjutnya mungkin juga saya akan membuat aplikasi POS versi desktop. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update-update terbaru dari video-video saya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke prosesnya. Jadi prosesnya bagaimana sih untuk membuat aplikasi kasir ini? Nah, yang pertama saya akan membuat wireframe-nya dulu. Nah, wireframe ini ibaratnya sketsa kasar dulu ya. Jadi kenapa harus kita membuat wireframe-nya dulu? Kenapa nggak kita langsung buat aja di Flutterflow-nya? Nah, ini dia. Permasalahannya adalah jika kita membuat langsung di dalam Flutterflow-nya, kita akan multitasking ya. Kita akan memaksa otak kita untuk multitasking. Yang pertama yaitu mendesain aplikasinya, kemudian yang kedua adalah memikirkan alurnya, memikirkan fungsinya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian ingin berubah pikiran ya, atau ingin mengubah strukturnya dan lain sebagainya, ini kita akan merombak ulang aplikasinya dari awal. Nah, daripada kita merombak ulang pada saat proses mendesain, lebih baik kita merombaknya pada saat proses pembuatan wireframe. Nah, ini lebih mudah dan juga menyingkat waktu. Selanjutnya, setelah membuat wireframe, kita juga akan membuat desain sistem. Nah, di desain sistem ini kita akan membuatnya langsung di dalam Flutterflow dengan cara Flutterflow. Nah, jadi dia ada tool-tool yang memudahkan kita untuk membuat desain sistem, agar nantinya desain sistem ini berfungsi untuk misalkan kita ingin merubah apapun di dalam aplikasi kita dalam urusan desainnya. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk merubah semuanya tanpa merombak aplikasi itu dari awal, tanpa mengubahnya satu-satu. Nah, ada banyak keunggulan sebenarnya di dalam desain sistem, terutama di bagian konsistensi dan lain sebagainya, karena saya sendiri bukan spesialisasinya bukan di desain ya. Kemudian lanjut ke bagian desain interface. Nah, uniknya di dalam Flutterflow, ketika kita membuat interface, kita juga sekaligus membuat bagian front end-nya. Nah, ini tidak seperti pembuatan aplikasi dengan cara tradisional ya, di mana kita proses mendesain interface dan proses front end ini adalah sebuah part yang berbeda. Nah, di dalam Flutterflow, ketika kita membuat interface, kita juga sekaligus membuat front end-nya. Nah, inilah keunggulan dari Flutterflow. Jadi sangat menyingkat waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengatur logik dan fungsionalitas. Ini juga kita akan lakukan di dalam Flutterflow. Nah, untuk logiknya, kemudian fungsi-fungsi dari aplikasi itu kita juga akan langsung mengaturnya di dalam Flutterflow. Nah, di bagian inilah mungkin kita akan menggunakan beberapa custom kode ya. Nah, jangan khawatir, kita akan menggunakan ChatGPT. Kemudian selanjutnya adalah membuat skema dan mengintegrasikan database. Nah, tidak seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya yang cukup dengan memanggil API atau bahkan offline ya. Kita di aplikasi ini ingin membuat aplikasi ini menjadi online ya. Misalkan
seorang user ini mempunyai beberapa merchant ya, beberapa cabang toko misalkan. Nah, dan juga dia pingin agar toko-toko cabangnya ini terintegrasi di dalam satu database. Nah, oleh karena itu kita akan membutuhkan database. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan menggunakan ini ya, menggunakan Firebase. Nah, menggunakan Firebase karena bagaimanapun Firebase ini adalah yang natif di dalam Flutterflow, yang disupport dan fitur-fiturnya juga sangat memudahkan sekali di dalam Flutterflow. Nah, mungkin di episode-episode yang akan datang saya akan membuat beberapa aplikasi yang menggunakan database-database lain, seperti halnya misalkan Supabase, atau mungkin kita bisa menggunakan juga Airtable dan lain sebagainya ya. Oke, nah untuk skema database biasanya ini ada beberapa orang yang lebih suka membuat skema database-nya itu setelah membuat wireframe. Nah, itu ya. Jadi setelah membuat wireframe, mereka biasa untuk membuat skema database-nya dulu sebelum memulai untuk mendesain aplikasinya. Nah, ini tergantung selera ya teman-teman, tergantung selera. Kalau untuk saya, nah ini prosesnya seperti ini. Langsung saja kita akan menuju ke bagian wireframe. Untuk wireframe, saya menggunakan aplikasi Lunasi ya. Nah, ini juga sama, free dan juga open source. Untuk linknya saya sediakan di bawah. Nah, ini semacam saingannya, kompetitornya Figma ya. Nah, untuk kelebihan-kelebihannya dan fitur-fiturnya mungkin saya akan bahas di video yang lain. Untuk saat ini kita fokus pada wireframe-nya aplikasi kasir yang akan kita buat. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa seksi. Nah, yang pertama adalah welcome page, registrasi, kemudian kasir, inventory, customer, vendor, dan diskon. Nah, ini untuk welcome page dia akan terdiri dari sebenarnya ini satu halaman, akan tapi nanti saya akan menggunakan page view ya. Jadi ketika di next, dia akan next ke ilustrasi selanjutnya, next ke ilustrasi selanjutnya, dan kemudian ketika next lagi dia akan menuju ke proses registrasi, ke halaman registrasi. Nah, untuk registrasi sendiri dia standar ya, standar seperti registrasi pada umumnya. Saya tidak akan buat yang aneh-aneh, terdiri dari 2 halaman nanti. Kemudian untuk ini aplikasinya sendiri, di sini ada dashboard. Kemudian di bagian headernya kita buat simple saja ya. Kita buat simple, akan ada tulisan selamat datang, kemudian ada nama perusahaannya, kemudian di bagian bawah ada beberapa fitur yang akan kita cover dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah inventory, kasir, diskon, customer, kemudian vendor. Nah, untuk di bagian bawah, di bagian navbarnya di sebelah kiri ada setting, home, kemudian di sebelah kanan ada profile untuk customisasi profilnya. Misalkan mau ngubah foto, mau ngubah nama bisnis, lupa password dan lain sebagainya, itu akan ada di bagian profile ini sebelah kanan. Lalu untuk flow-nya sendiri, nah ini jadi di aplikasi ini flow-nya saya bagi menjadi beberapa seksi seperti ini. Nah, untuk di bagian kasir, ketika pengguna klik kasir ini, maka dia akan menuju ke halaman kasir. Nah, di sini ada ringkasan ya, jadi ringkasan ini akan difilter menggunakan time frame. Jadi misalkan 7 hari terakhir atau tanggal-tanggal tertentu ya. Kemudian di sini ada nanti ada kasnya berapa, jadi uang yang ada di kasir berapa, kemudian pemasukan, lalu pengeluaran, kemudian di bawahnya ada riwayat penjualan. Nah, ini kalau masih kosong maka dia akan menampilkan empty widget. Nah, kemudian kita ada 2 tombol di sini ya, ada tombol tambah kas, kemudian tambah
penjualan. Nah, lalu ketika diklik tambah penjualan, maka kalau widgetnya masih kosong, maka dia akan menuju halaman di mana dia harus memilih produk. Nah, jika produknya masih kosong, maka seharusnya di sini ada tombol lagi, ya. Ada tombol lagi. Nah, seperti ini, tambah produk. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan produknya masih kosong, masih belum ada produk sama sekali, nah dia mungkin akan diarahkan ke ini halaman tambah produk, lalu dia akan menuju ke halaman ini inventory. Nah, ini inventory karena dia masih kosong ya. Lalu ketika tambah produk, nah ini dia akan diarahkan ke halaman tambah produk seperti ini. Nah, untuk tambah produk ini kita bisa membuat halaman sendiri ya. Jadi atau kita juga bisa membuatnya melalui bottom sheet. Jadi ketika diklik seperti ini ya, tambah produk, maka dia akan keluar bottom sheet yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, tuh. Nah, tapi nanti kondisional ya. Kalau misalkan tidak terlalu rumit, kita akan menggunakan bottom sheet. Tapi kalau misalkan terlalu rumit, ya saya akan menggunakan halaman sendiri. Seperti itu. Kemudian ketika produknya sudah diseleksi, klik, dia tambah ke chart. Kemudian dia akan menuju halaman checkout. Nah, seperti biasa, halaman checkoutnya ada produk yang dipilih, kemudian ada kuantitinya, lalu di sini ada harganya. Atau kalau misalkan ingin nambah produk, user ingin nambah produk lagi yang mau dibeli oleh customernya, ya juga bisa nambah di bagian ini. Kemudian di sini ada fitur juga tambah diskon. Nah, ini mungkin tambah diskon ini nanti dia akan menuju ke bagian ini ya, tambah diskon ini. Nah, di bagian ini. Kemudian selanjutnya ada total harga, bayar sekarang. Nah, setelah diklik bayar sekarang, dia akan memilih nih nama customernya. Customernya itu yang mana? Nah, ketika karena ini dia hanya boleh satu ya customernya, maka ketika diklik dia akan langsung menuju ke halaman pembayaran. Akan tapi jika misalkan customernya belum ada di daftar customer dia, di listnya belum ada, maka dia bisa menambah customer lewat halaman ini. Klik tambah customer, terus dia akan diarahkan ke bagian ini, tambah customer. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya setelah menambah customer, dia juga akan masuk ke halaman ini, pembayaran. Nah, ini ada nama customer. Kemudian kalau dia ingin mengganti, maka dia akan kembali lagi ke halaman ini untuk memilih customernya. Lalu di situ ada total harganya nanti berapa. Kemudian untuk bagian ini, bagian kotak ini akan berisi jumlah uang cashnya berapa ya. Jadi pengguna disuruh untuk menginput uang cashnya. Nah, misalkan dia klik bayar cash, maka dia akan muncul nih uang cash. Atau misalkan dia bayar pakai QRIS, maka di sini mungkin akan muncul barcode QRIS-nya ya, barcode QRIS-nya atau mungkin nomor rekeningnya seperti itu. Nah, kemudian klik bayar sekarang dan ketika pembayaran berhasil, maka akan ada muncul halaman ini. Nah, di halaman ini akan ada ringkasan-ringkasan dari transaksinya, termasuk kodenya, kode salesnya, lalu total pembayarannya, kemudian jika ada kembaliannya, lalu user disuruh untuk memilih apakah akan melakukan transaksi baru atau selesai. Lalu di bagian bawahnya ada cetak nota, dan ini nanti otomatis notanya akan terkirim ke WhatsApp customernya, misalkan seperti itu ya.
Lalu selanjutnya setelah selesai, misalkan diklik selesai, maka dia akan menuju ke halaman awal lagi ya, ke halaman yang kasir yang ini. Akan tetapi sekarang karena sudah ada riwayat penjualannya, maka listnya nggak empty lagi, nggak kosong lagi. Di sini akan ada list penjualannya, riwayat penjualannya. Nah, ketika klik tambah, maka dia akan kembali lagi ke proses mulai dari pilih produk dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian di bagian inventory, ketika klik inventory, nah ini karena fitur-fiturnya ini terintegrasi sebenarnya ya. Jadi fitur-fiturnya nanti terintegrasi. Misalkan kita nambah inventory melalui fitur yang ada di dashboard, nah nanti otomatis inventory-nya juga akan list inventory-nya akan muncul di bagian ini juga. Nah, begitu juga dengan customer, lalu mungkin vendor ya, kemudian diskon dan lain sebagainya. Mungkin untuk vendor ini sepertinya nanti di pembuatan aplikasi di episode kita kali ini nggak akan saya include-kan ya, karena kita hanya fokus pada kasirnya saja. Kita nggak akan membuat fitur pengeluarannya. Nah itu ya. Jadi mungkin bagian vendor ini akan kita skip dulu. Next time ya, doakan. Saya akan juga membuat aplikasi di mana sebuah toko itu juga bisa mencatat pengeluaran dan lain sebagainya. Lalu untuk diskon, ya ini juga sama dengan inventory dan customer, dia juga akan akan terintegrasi ketika di halaman pembayaran di halaman checkout. Jadi ketika ini diklik, dia akan menuju ke list diskonnya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika diklik diskonnya, lalu nominal diskonnya akan tampil di sini. Nah, untuk sementara biar nggak terlalu ribet, untuk nominal diskonnya langsung langsung pakai rupiah. Jadi nanti langsung jumlahnya berapa gitu. Kita nggak akan pakai persen-persenan, biar nggak terlalu panjang videonya, tapi juga caranya untuk membuat diskonnya menjadi persentase, kalian bisa membuatnya dengan custom kode ya. Dengan membuat custom kode bisa sebenarnya, tapi next time aja untuk membuatnya lebih singkat. Oke, setelah ini kita akan langsung menuju ke proses untuk desain interface-nya. Nah, tapi sebelum kita mendesain interface, kita akan membuat desain sistemnya. Jadi di video kali ini, di episode 1 ini mungkin akan ada 4 episode. Tapi di episode 1 ini kita akan mengcover pembahasan mengenai wireframe yang telah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah desain sistem. Nah, untuk video kedua, ketiga, dan keempat, itu untuk proses-proses yang lain. Oke, langsung saja kita akan menuju ke Flutterflow. Oke, saya sudah membuat project baru bernama aplikasi kasir. Nah, untuk sekarang ya kita akan membuat temanya dulu. Nah, ini kita pakai yang default dulu aja nggak apa-apa, atau langsung kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang biru-biru ini. Nah, ini saya ingin aplikasinya biru-biru. Oke, kemudian untuk setup Firebase-nya kita skip dulu. Kita akan menggunakan Firebase tapi nanti. Jadi kita bisa setting ini nanti ya. Start building. Lalu langsung saja kita menuju halaman theme settings. Nah, ini adalah fitur dari Flutterflow di mana kita bisa membuat desain sistem di sini ya. Kita bisa membuat desain sistem. Yang pertama ada di bagian ini, breakpoint. Untuk breakpoint di bagian mobile kita atur dia mulai dari 0 sampai 480. Untuk tablet dari 480 sampai 768, seperti itu. Dari 768 sampai 1920.
Lalu untuk ini loading indikatornya saya akan menggunakan sirkular aja nggak apa-apa ya, sirkular seperti ini. Kemudian untuk scroll bar dan pull to refresh style saya juga akan menggunakan tema default dari Flutterflow. Lalu untuk color, nah ini saya juga sama ya, saya akan menggunakan tema defaultnya yang sudah kita pilih tadi, yaitu biru. Kemudian ada secondary-nya seperti ini dan aturan-aturan lainnya. Karena saya nggak akan buat dark mode ya. Ini saya matikan saja. Nah ini kita akan fokus pada light mode-nya dulu. Lalu untuk tipografi, nah ini saya akan menggunakan font Montserrat. Nah ini saya akan menggunakan font ini. Lalu untuk secondary-nya sama, kita buat satu font saja, nah, biar nggak ribet ya. Lalu di bagian tipografi kita akan membuatnya menjadi responsif. Nah seperti ini. Nah ini juga penting sekali karena kita juga nantinya akan membuat aplikasi ini responsif ya. Responsif selain mobile, kita juga akan membuatnya di bagian di tampilan tablet. Nah, jadi kita atur sekarang saja. Untuk bagian ini, bagian tablet, bagian mobile maksud saya. Nah, mungkin saya nanti hanya akan menggunakan mulai dari title large ke bawah ini ya. Title large ke bawah. Nah, ini untuk headline-nya kita samakan aja seperti ini. Ya. Kita akan membuatnya default seperti ini. Lalu untuk bagian tablet, nah bagian tablet kita akan mulai dari headline large, headline medium, headline small, kemudian di bagian title large. Nah ini kita tambahin dua-dua ya, title large 24, kemudian title medium kita tambah 20, ini jadi 18, kemudian ini juga jadi 18, ini jadi 16, ini jadi 14, ini jadi 18, kemudian ini menjadi 16, dan ini menjadi 14. Keliru. 14. Nah, seperti ini. Jadi di Flutterflow ini nanti kita nggak akan kesusahan ya untuk mengatur font. Misalkan dalam CSS kita harus mengatur media query-nya. Kalau di bagian ya, kalau di Flutterflow ini kita nggak usah ribet-ribet seperti itu. Kita cukup atur font di mobile dengan ukurannya berapa, kemudian di tablet berapa. Nah seperti itu. Jadi nanti dia otomatis akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah itu. Oke, lalu di bagian theme widget. Nah ini penting sekali karena kita akan membuat widget-widget sesuai dengan tema kita. Nah, biar kita nggak mengulangi step yang sama berulang-ulang, kita buat saja di bagian theme widget. Apa saja widget yang kita perlukan di dalam aplikasi kita? Nah, ini kita buat di sini dulu. Widgetnya apa aja yang akan kita perlukan? Yang pertama jelas kita perlukan adalah button. Kita buat, ini untuk button ini saya namai jadi nanti saya akan membuat dua macam button. Yang pertama adalah yang field atau yang ada isinya, yang berwarna maksudnya. Nah ini kemudian ada dua nanti. Nah jadi button terisi yang expanded, kemudian button terisi yang tidak expanded. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang expanded itu dia ukurannya akan menjadi ini ya, ukurannya akan menjadi infinite. Nah seperti ini. Jadi dia akan memakan semua space yang ada di layar. Kemudian height-nya masih sama, elevation-nya juga sama. Nah,
untuk border radiusnya juga saya buat sama seperti ini. Nah, ini ya. Sudah oke. Kemudian untuk ukuran fontnya juga sama seperti ini. Jadi nanti yang fill ini ada dua. Yang pertama yang expanded, kemudian yang kedua yang tidak expanded. Nah, yang tidak expanded itu digunakan ketika nanti buttonnya itu nggak mengisi semua space yang ada di layar. Oke, kita save, lalu kita duplikat, kita ubah namanya button field saja. Nah, kemudian untuk yang tidak expanded saya akan menggunakan presentase ya. Saya akan menggunakan presentase 30%. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Kemudian selanjutnya untuk yang button yang tidak expanded, saya akan buat versi outline-nya. Untuk fill color kita buat ya transparan. Elevation-nya kita buang, border width-nya menjadi 2. Kemudian untuk warnanya kita jadikan primary seperti ini. Lalu untuk tulisannya kita buat menjadi ini ya, menjadi label large seperti ini. Untuk warnanya kita set menjadi biru. Oke, selesai, save. Lalu kita duplikat lagi, kemudian bagian width-nya kita jadikan infinite seperti ini. Oke, save. Nah, selesai di bagian button. Kita buat lagi di bagian text field. Nah, ini nanti saya buat 2 ya. Di sini akan saya buat 2 text field-nya. Yang pertama adalah text field yang berupa teks ya, seperti itu ya maksudnya. Text field yang berupa teks. Untuk label teksnya saya unlink biar kedepannya nanti bisa saya custom sendiri. Kemudian di bagian ini dekorasinya saya buat menjadi outline. Border colornya primary seperti ini. Fokus border color, oke, border width-nya oke, selesai. Kemudian untuk text color-nya saya buat jadi primary. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di bagian ini ya, di bagian inputnya, nah ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah teks, kemudian yang kedua adalah number. Nah, ini nanti mungkin berguna buat inputan yang berupa mata uang nanti ya, yang jumlah uangnya nanti. Seperti itu. Jadi kalau ini yang sekarang kita buat yang versi text field, nah nanti yang kedua kita buat number field. Seperti itu. Oke, selesai, kita save. Kemudian kita duplikat. Nah, ini kita beri nama number field. Lalu di bagian bawah kita set keyboard type-nya menjadi number with decimal. Nah, seperti ini. Oke, yang lain juga kita ini ya, kita buat default saja. Save. Lalu selanjutnya kita buat text field lagi, namun kali ini kita namakan search field. Nah, ini khusus untuk pencarian ya. Khusus untuk pencarian. Nah, di mana di bagian ini saya akan memberi icon. Leading icon. Search. Nah, ini untuk warna iconnya saya akan jadikan secondary. Nah, seperti ini ya. Sudah oke.
Nah, di bagian ini saya lupa ngasih namanya button outline expanded. Oke, cukup ya saya rasa. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu di bagian desain sistem. Next, di video selanjutnya di part 2 nanti segera akan saya buat. Nah, makanya jangan lupa untuk subscribe biar kalian dapat notif ketika videonya sudah diupload ya. Nah, untuk video kedua nanti kita akan fokus di bagian interface ya. Dan mungkin juga itu akan sangat panjang videonya, tapi jangan khawatir. Kedepannya nanti saya akan membuat semua video-video saya yang pembuatan aplikasi menjadi versi cepatnya, jadi versi tanpa komen, kemudian lebih cepat prosesnya. Jadi bagi kalian yang nggak ingin dengerin bacotan saya, nah kalian bisa langsung menuju ke bagian video yang itu. Oke. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.